Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Emi Warni Gushalawa, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Batam. Berikut video singkat tentang peranan komunikasi dalam pendidikan. Pengertian komunikasi. Secara etimologis atau menurut asal katanya, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, dan bersumber pada kata communis yang artinya adalah sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Sedangkan secara terminologis, komunikasi adalah pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Adapun komponen-komponen dalam komunikasi yakni 1. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan. 2. Pesan, pernyataan yang didukung oleh gambar. 3. Komunikan, orang yang menerima pesan. 4. Media, sarana atau saluran yang mendukung pesan. 5. Efek, dampak sebagai pengaruh dari pesan. Komunikasi merupakan bagian mutlak dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, dapat dikatakan bahwa komunikasi itu adalah manifestasi dari kehidupan itu sendiri. Kegiatan komunikasi ini akan terus berlangsung selama manusia hidup dan melakukan aktivitasnya. Dalam setiap komunikasi, manusia akan selalu menyampaikan pesan atau informasi yang berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi, dan penerimaan pesan atau informasi secara lisan, tertulis, atau yang lainnya. Banyak kegiatan manusia yang bisa terjadi dengan bantuan komunikasi. Salah satu contohnya adalah komunikasi dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar akan terjadi komunikasi, yakni antara pengajar dan peserta didik. Kedudukan komunikasi dalam pendidikan sangatlah penting, bahkan sangat berpengaruh dalam perannya. Di dunia pendidikan saat ini, komunikasi mendapat perhatian lebih dari masyarakat, karena dengan komunikasi yang baik, tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dapat tercapai. Bahkan orang sering berkata bahwa tinggi rendahnya suatu mutu pendidikan dipengaruhi oleh komunikasi. Kemampuan dalam melakukan komunikasi yang efektif merupakan kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pengajar atau pendidik, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat bergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan dalam hal ini adalah materi pelajaran dapat diterima dan dipahami serta menimbulkan umpan balik yang positif. Komunikasi yang efektif perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, respect. Menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya, memberi sebuah penghargaan kepada peserta didik. Kedua, empati. Perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan. Ketiga, audible. Dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik oleh penerima pesan. Keempat, clarity. Perlu mengembangkan sikap terbuka atau tidak ada yang ditutupi
sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Kelima, humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, dan tidak sombong. Jadi, kesimpulannya, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Demikian saja video singkat ini. Semoga video ini dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semua dan dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.